Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lela Yulestari dengan NPM 121-2019-041 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana tutorial menggunakan Atlas berdasarkan soal Atlas yaitu PT Aset Masa Depan. Ini sebagai nilai untuk UAS Praktikum Audit soal kedua yaitu tentang pengisian Atlas. Yang harus diisi itu adalah A1110, A1101, A1102, A1103, A120, A130, A140, A1150, D100, C110, dan C530. Ini adalah soalnya. Yang pertama adalah auditor akan melakukan audit ke klien. KP telah mengidentifikasi klien yang merencanakan waktu pelaksanaan audit. Ini kita klik informasi penugasan. Nah, lalu ini kita langsung isi aja untuk yang nama kantor akuntan publik. Ini kita copy aja dari sini. Nama kantor akuntan publiknya itu yaitu Uwais Al-Karni dan rekan. Ini kita copy aja. Kita taruh di sini. Untuk nama akuntan publiknya itu di sini Uwais Al-Karni. Ini kita copy aja. Nah, di sini itu untuk yang titik 3 atau bintang 3, itu kita isi secara manual. Kalau misalnya yang bintang 2 seperti ini, itu akan diisi menggunakan pilihan drop down. Nah, kalau misalnya yang bintang 1 seperti ini, nanti akan diisi secara otomatis. Tidak perlu kita isi. Nah, ini kita isi untuk nama kliennya, yaitu PT Aset Masa Depan. Ini kita copy aja. Nah, alamat kliennya ini di Jakarta. Untuk nomor teleponnya, ini kita copy aja dari soal. Lalu untuk NPWP-nya juga. Nah, ini karena sektor usaha kliennya ini dia bintang 2, makanya kita harus pilih. Nah, sektor usaha klien di sini itu adalah perdagangan dan jasa. Jadi kita pilih aja yang perdagangan dan jasa. Nah, status kepemilikannya itu swasta, karena dia tidak ada keterangannya, maka kita pilih swasta non-gak publik. Untuk tahun bukunya itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Nah, untuk tipe perikatannya itu kita pilih perikatan tahun pertama. Untuk jenis perikatannya, audit atas laporan keuangan. Standar audit yang digunakan yaitu adalah standar profesional akuntan publik. Standar akuntansi kliennya itu adalah SAK umum konversi IFRS. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah diisi semua, ini kita langsung aja klik konten. Akan muncul seperti ini.
Kita lanjut ke pengisian ya, yang A110. Nah, ini sudah muncul yang kita isi tadi. Nama KAP-nya Wais Alkarni dan rekan, nama AP-nya Wais Alkarni, nama kliennya PT Masa Depan. Nah, nama indeks di sini analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Lalu di sini adalah analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di sini untuk jenis usaha klien ini udah terisi otomatis, yang dimana di sini low, status kepemilikan kliennya juga low, tapi untuk standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh kliennya itu dia high. Nah, untuk isu pelaporan keuangannya terdahulu, kita pilih berdasarkan soal, yang mana ini entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit laporan independen lain atau independen yang bersangkutan. Lalu kita lanjut untuk mengisi A111. Nah, di sini untuk pengisian apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji. Yang A-nya itu pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya itu tidak. Kita pilih tidak. Lalu yang B pada opini auditor sebelumnya itu juga tidak. Lalu yang kedua, apakah terdapat isu mengenai rekrutrisasi keuangan? Itu iya. Di soal ada keterangannya karena atas utang bank yang jatuh tempo di tahun 2017. Lalu yang ketiga, apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Itu tidak. Yang keempat, apakah terjadi isu mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan? Itu tidak. Yang kelima, apakah opini auditor periode menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Itu iya. Karena opini sebelumnya itu adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini statusnya itu sudah komplit. Untuk sebutkan alasan KAP tetap menerima perikatan tersebut, bisa kita tulis KAP akan menambahkan ahli yang berpengalaman dalam penghitungan imbalan pasca kerja akan dilibatkan seseorang yang berpengalaman dalam bidang EQCR tutup kurung titik yang bertanggung jawab atas mutu dari perikatan untuk membantu analisis manajemen terkait isu going concern. Jika sudah, kita previous index. Kita lanjut untuk mengisi A100. Kita klik. Di sini itu terkait integrasi manajemen nama indeksnya. Untuk SA-nya itu terkait, di sini ada ID SA 210, SA 220, dan SA 300. Nah, untuk jawaban nomor 1, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Nah, itu jawabannya tidak. Ini kita pilih tidak. Yang kedua, apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Itu juga tidak. Lalu yang ketiga, apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama? Itu juga tidak. Yang keempat, apakah klien secara agresif menekan fee jasa? Itu juga tidak. Yang kelima, apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan? Itu juga tidak. Nah, untuk
nomor 6 itu apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud PMK nomor 55, PMK 01 2017. Itu kita klik yang A1102.1. Ini kita klik, akan muncul seperti ini, lalu ini kita jawab, ini semuanya itu kita pilih tidak. Karena tidak ada di keterangannya, maka kita pilih tidak semuanya. Kita pilih aja tidak. Nah, untuk yang ketiga, ini dia bisnisnya itu dia low. Lalu untuk produk atau jasanya dia juga low. Oke, ini kita ke previous index. Kita masih melanjutkan untuk yang A102. Yang ketujuh, apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Itu jawabannya iya. Karena terdapat di keterangan soal yang mana pada analisis integrasi manajemen terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta penggunaan laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai politik. Makanya kita pilih yang jawabannya iya. Nah, lalu yang ke-8 ini, apakah terdapat 2 auditor independen untuk melakukan auditor? Itu tidak. Yang ke-9 itu, apakah terdapat alasan yang tidak wajar? Itu jawabannya tidak. Di sini statusnya sudah komplit, maka kita lanjut untuk pengisian yang 1103. Di sini untuk dasar personal KP-nya itu bisa kita lihat di soal ini, bisa kita klik aja. Nah, ini ada Uwais, Bintang, Khalid, Gemilang, Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amora, dan Gagas. Nah, ini merupakan partner, manajer, dan staff. Ini bisa kita coba copy aja. Bintang, Khalid, Gemilang, Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala. Lalu Amora dan yang terakhir Gagas. Amora dan Gagas. Untuk jawabannya, si Uwais ini adalah partner. Bintang juga partner. Dan Khalid dan Gemilang itu adalah manajer. Dan Atala sampai Gagas itu dia adalah staff.
Nah, jika sudah dalam pengisian daftar personil KP-nya, selanjutnya kita akan mengisi di analisis kompetensi personel KAP. Di sini kan ada yang berwarna putih, oranye, dan berwarna hijau. Nah, untuk yang berwarna putih ini akan terisi secara otomatis bila kita mengisi, sedangkan untuk yang warna hijau ini kita pilih dan menggunakan drop down. Dan untuk yang pilihan warna oranye ini, kita mengisi secara manual. Nah, untuk pengalaman bidang auditnya itu masing-masing terdapat 11, 10, 7, 7. Nah, ini sesuai dengan yang di soal. 11, 10, 7, 7, 4, 4. Nah, ini sudah. Lalu di sini terdapat keterangan bahwa Gemilang itu perlu update SAK. Maka dalam pengisian pemahaman standar akuntansi keuangannya dia ini, si Gemilang ini, maka tidak memadai. Sebentar, mana Gilang? Nah, ini tidak memadai. Sedangkan untuk yang lainnya itu memadai semuanya. Jadi kita pilih aja memadai. Ini kita pilih aja semua. Nah, ini bisa langsung kita copy aja ke sampingnya. Karena yang perlu update SAK itu hanya si Gemilang. Makanya yang lain nggak apa-apa, itu memadai. Sebentar. Kita copy. Jika sudah, sebentarnya juga ditulis. Nah, jika sudah seperti ini, sudah sesuai dengan yang di soal, maka selanjutnya itu kita isi pengisian waktu analisis ketersediaan waktu personil KAP. Ini di sini keterangannya itu untuk tiap-tiap masing-masing partner itu tidak ada batasan waktu, tetapi pada Amora dan Amora itu dia ada batasan waktu yaitu izin belajar, dan yang Gagas itu ada batasan waktu yaitu untuk cuti. Maka dari itu di sini kita untuk Amora, karena di sini itu untuk izin belajar itu tidak ada, maka kita isi keterangan lainnya yaitu untuk Ia, untuk Amora. Dan untuk Gagas itu kita isi bisa di sini di bagian cuti kita pilih ya. Nah, sedangkan yang lain itu tidak ada batasan waktu, maka kita isi aja tidak semua. Kita isi semuanya.
Semuanya kita isi. Oke, jika sudah, maka keterangan seluruhnya itu untuk amar dan gagasnya ada batasan waktunya untuk si amar dan gagasnya ini. Nah, ringkasan dari analisis tersebut itu untuk gemilang kompetensinya itu perlu diupdate. Lalu untuk amar dan gagas itu untuk ketersediaan waktunya itu ada batasan waktu. Ini kita klik aja untuk ke independensi, kita isi. Di sini untuk pemahaman independensinya itu kita bisa lihat di sheet independensi terdapat pada Bagus dan Nirmala yang mana Bagus ini mempunyai istri sebagai direktur di klien dan untuk Nirmala ini mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Maka dari itu untuk pengisian Bagus karena dia memiliki istri sebagai direktur klien, maka kita akan pilih yang ianya itu di hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Ini kita pilih ya. Dan untuk Nirmala itu kita pilih ya-nya itu di yang mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Nah, ini kita pilih ya. Nah, yang lainnya untuk pemahaman independensi itu semuanya iya. Ini kita copy aja ke bawah. Lalu untuk yang bagian mempunyai hubungan hutang atau piutang kepada klien itu tidak. Ini kita pilih ke bawah. Lalu untuk mempunyai hubungan kerja dengan bisnis itu tidak, itu kita drop aja ke bawah, kan hanya Nirmala saja. Ini kita copy. Lalu selanjutnya memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan itu tidak. Semuanya kita pilih tidak. Lalu selanjutnya hubungan keluarga dengan pemilik itu juga tidak. Ini kita copy aja. Dan untuk mempunyai hubungan dengan manajemen kunci itu juga tidak, karena hanya pada Bagus yang mempunyai hubungan dengan manajemen kunci. Karena tadi kan istrinya adalah direktur, makanya itu kita pilih ya. Nah, ini jika sudah, kesimpulan dari hasil analisisnya itu untuk yang Bagus itu dan Nirmala ini itu tidak memadai sesuai dengan kesimpulan yang ada di soal, tidak memadai. Nah, lanjut untuk ringkasan kompetensi ketersediaan waktu independensi personel KAP. Di sini pilihan sebagai tim itu yang menjadi Uwais, Khalid, Atala, dan Wahyudi. Di sini Uwais iya, Bintang tidak, Khalid iya, Gemilang tidak, Atala iya, untuk Bagus tidak, untuk Wahyudi tadi Wahyudi ya, Amora
Tidak. Nah, untuk inisial namanya, si Uwais ini UAQ, ketik aja UAQ. Untuk Khalid itu KLD. Untuk Atala itu adalah ATL. Dan untuk Wahyudi adalah WYD. Nah, untuk peran dalam tim, tadi Uwais itu dia adalah partner, maka ini kita pilih yang partner. Nah, untuk Khalid ini kita pilih manajer. Nah, untuk Atala kita pilih yang sebagai ketua tim, ya. Untuk Wahyudi sebagai anggota timnya. Nah, jika sudah, ini status KKP-nya itu sudah komplit, kita Professional Index. Dan selanjutnya ke pengisian A1 A1104. Ini kita klik aja. Di sini kita pilih jawabannya untuk yang pertama, jika calon klien merupakan perikatan audit laporan keuangan tahun pertama, apakah sudah dilakukan komunikasi dengan auditor pendahulu? Ini kita sudah melakukan, ya. Kita pilih ya. Lalu, apakah balasan komunikasi dari auditor pendahulu sudah diterima? Itu tidak, karena tidak terdapat balasan pada keterangan yang terdapat di soal. Di mana di soal terdapat untuk prosedur perikatan tahun pertama, auditor telah melakukan prosedur untuk melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, namun tidak terdapat balasan. Makanya kita pilih yang tidak. Lalu, dalam balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor pendahulu, apakah ada keberatan? Itu tidak. Apakah terdapat pembalasan imbalan jasa? Itu juga tidak. Nah, ini statusnya sudah komplit. Kita Professional Index. Nah, lalu selanjutnya, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan dengan hubungan klien? Itu jawabannya iya. Nah, jelaskan bagaimana auditor akan melakukan ini mitigasi resiko. Yang pertama, itu adalah tim audit yang dipilih. Hanyalah auditor yang mempunyai pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Lalu yang kedua, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Oke, jadi untuk kenapa auditor melakukan mitigasinya itu ada dua. Yang pertama, tim audit yang dipilih hanyalah auditor yang mempunyai pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Lalu yang kedua, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Jika sudah, kita lanjut ke indeks selanjutnya. Kita konten, lalu ke A120. Nah, di sini itu kita lihat untuk pengisian A120, ini yaitu KP membuat perencanaan alokasi waktu dan tim yang akan ditugaskan di klien. SEQCR perlu dilakukan dengan pertimbangan klien ini merupakan klien pertama dengan opini sebelumnya adalah WDP. Wajar dengan pengecualian. Nah, di sini kita bisa lihat ada di informasi penugasan. Di sini ada mulai penugasan itu adalah 13 Desember 2018. Ini kita masukkan 13 Desember 2018. Nah,
Untuk akhir penugasannya itu di sini 15 Maret 2019. 15 Maret 2019. Oh, sebentar. 12, 18, 15, 2019. Lalu untuk jumlah hari libur Sabtu dan Minggunya itu adalah jumlahnya 16. Untuk jumlah hari libur lain itu tidak ada, makanya kita pilih 0. Jadi kita kasih tanda petik lalu 0 agar terdeteksi atau terinput. Nah, lalu untuk jam mulai kerjanya itu di sini adalah jam 8. Kita ketik 8.00. Nah, lalu lama istirahatnya itu di sini 1. Nah, lalu untuk jam pulangnya itu di sini adalah 16.30. Nah, jika sudah, ini dapat terlihat untuk jumlah jam efektif per harinya itu adalah 8 hari dengan total 570. Nah, lalu yang kedua di sini ada rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Di sini ada tahapan perikatan risk assessment, ada tahapan risk response, ada tahapan pelaporan. Itu memang lebih besar. Lalu yang ketiga, rencana alokasi jam jasa per tim setiap audit. Ini kita petikan terlebih dahulu. Nah, ini tuh yang di sini itu sudah terisi secara otomatis. Lalu yang di sini kita akan isi sendiri. Untuk yang WISE, dia 5 di total tahapan perencanaannya. Untuk Khalid itu Khalid itu 23, untuk Atara itu 23, untuk Wahyudi juga 23. Lalu untuk tahap risk responnya itu untuk WISE itu adalah 30, untuk Khalid itu 140, untuk Atala 140, lalu untuk Wahyudi juga 140. Lalu untuk total reporting jam jasanya itu untuk yang WISE itu adalah 5 jam, untuk Khalid itu adalah 16, Atala juga 16, Wahyudi juga 16. Nah, ini untuk jam waktunya itu memang lebih besar dibanding yang otomatis. Lalu untuk yang EQCR-nya itu kita pilih ya. Karena kita melakukan dengan pemantauan, makanya kita pilih ya. Nah, lalu di sini untuk total status KKP itu sudah komplit dan kesimpulannya lokasi jam kerja sudah memadai. Nah, lalu untuk ini kita pilih disiapkan oleh Khalid atau manajer. Untuk tanggal mulainya itu 13 Desember 2018. Tanggal selesainya juga sama 13 Desember 2018. Di reviewnya itu oleh partner yaitu WISE. Nah, ini sama untuk tanggal mulainya itu kita copy aja. Di sini untuk waktu mulainya itu jam 9, waktu selesainya itu jam 10. Maka jumlahnya jam itu adalah 1 jam. Nah, lalu untuk di reviewnya itu oleh WISE itu waktu mulainya itu kita taruhlah 10.30.
Nah, untuk waktu jam selesainya itu adalah jam 11. Nah, lalu selanjutnya kita klik konten, kita lanjut ke pengisian A130. A130. Nah, ini akan terlihat untuk yang tadi kita kerjaan itu sudah komplit, lalu kita pilih A130. Di sini untuk yang 130 kita jawab ya semua, karena keterangan informasi di soal itu adalah KP telah membuat surat perikatan. Jadi di sini hasil analisnya kita jawab ya semua saja. Kita isi satu-satu. Jika sudah terdapat kesimpulan di mana surat perikatan telah memadai, di mana status KKP ini sudah komplit, lalu disiapkan ini kita pilih disiapkan oleh Atala, tanggal mulainya itu adalah 14 Desember 2018, setelah selesainya itu 15 Desember 2018. Nah, lalu di reviewnya itu adalah oleh Khalid, tanggal 15 Desember 2018, tanggal selesainya juga sama, 2018. Nah, untuk waktu mulainya itu, si Atala ini kita masukkan saja jam 8.30, waktu selesainya itu jam 12 siang. Lalu untuk Khalid, kita masukkan jam mulainya itu jam 1 siang. Lalu untuk selesainya itu jam 2 siang. Lalu jika sudah kita klik komplain, lalu selanjutnya kita melakukan pengisian di surat tugas atau A140. Di mana di sini kita jawab hasil analisisnya itu ya. Nah, di sini surat tugas memadai dan status KKP itu sudah komplit. Lalu kita pilih konten, lalu selanjutnya itu pernyataan independensi atau A150. Nah, di sini kita langsungkan jawaban hasil analisisnya itu di sini ya. Kita pilih ya semua. Dan mendapatkan kesimpulan pernyataan independensi telah memadai, status komplit. Lalu untuk disiapkannya oleh itu kita pilih Khalid, direview oleh Wais. Tanggal mulainya itu kita buat saja 15 Desember 2018. Ini juga sama. Sini untuk mulainya jam 10. Sini 10.30. Nah, untuk UAI di sini kita isi aja 10.40. Untuk waktu selesainya si Wais ini kita isi saja jam 10. Nah, jika sudah kita ke konten. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengisi input laporan keuangan atau D100. Nah, ini kita klik. Nah, di sini untuk awal pembukuannya itu kita ketik 1 Januari 2018. Untuk periode berjalannya itu adalah 31 Desember.
2018. Untuk periode perbandingannya itu adalah 31 Desember 2017. Nah, untuk yang input data laporan kinerja itu kita pilih yang template kosong, lalu kita pilih yang tanda merah ini. Nah, jika sudah kita melakukan pengisian terlebih dahulu, untuk judul indeksnya itu kita pilih laporan keuangan akhir periode, lalu mata uangnya itu adalah IDR atau rupiah, lalu pembulatannya itu adalah satuan penuh. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pengisian nomor akun dan nama akun. Ini kita copy paste saja dari soal. Data input laporan keuangan ini. Nama akun dan nomor akunnya kita copy paste saja. Nah, jika sudah, kita melakukan mapping grup akun. Mapping grup akun ini untuk yang pas kecil itu adalah aset, sampai ke bagian aset tak berwujud itu maksudnya ke aset. Kita copy aja. Lalu untuk mapping akun kelompoknya ini adalah aset lancar. Bank Mandiri itu aset lancar. Piutang usaha itu aset lancar. Lalu biaya masih penyusutan itu juga aset lancar. Uang muka PPN juga aset lancar, persediaan juga aset lancar, investasi juga aset lancar, properti investasi juga aset lancar. Nah, tapi untuk tanah itu merupakan aset tidak lancar. Ini aset tidak lancar. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian utang, yaitu utang itu kelompok akunnya yaitu liabilitas. Utang pajak juga liabilitas. Ini juga liabilitas. Masukkan aja sesuai dengan ininya. Sampai dengan utang lain-lain. Nah, sudah. Nah, ini untuk usaha itu adalah liabilitas jangka pendek, utang pajak itu liabilitas jangka pendek, utang pajak juga liabilitas jangka pendek, utang bank juga liabilitas jangka pendek, beban masak itu juga jangka pendek. Nah, untuk lain-lain itu untuk liabilitas jangka panjang. Nah, untuk modal itu, ini kita masuk ke ekuitas aset bersih, modal juga ekuitas aset bersih, untuk saldo laba rugi juga ekuitas aset bersih, saldo laba juga kita masukin ke ekuitas laba bersih. Untuk penjualan usaha kita masukkan ke pendapatan.
Nah, di sini kita masukkan ke ekuitas. Nah, lalu untuk KPP itu, ini kita masuk ke beban. Kita masukin aja beban. Untuk pendapatan, ini kita masuknya ke pendapatan. Nah, ini selanjutnya beban-beban semua. Untuk HPP, di sini kita masuknya ke HPP. Kita masuk aja ke HPP. Nah, jika sudah, lalu kita melakukan pengisian mapping header akun. Kita bisa lihat di sini untuk kas kecil itu masuk kas dan tarakas. Nah, ini di saya bahasa Inggris, saya ini saya juga nggak tahu. Lalu untuk piutang usaha itu kita pilih yang piutang usaha. Semoga ada nih. Kita klik tambah header aja deh. Nah, ini jika sudah kita melakukan mapping header akunnya, selanjutnya kita akan melakukan divert akun yang dia masuk ke debit atau ke kredit. Tadi saya lakukan sendiri karena akan terlalu lama, karena banyak akun yang saya tambahkan. Ini untuk kas kecil. Ini debit. Bank Mandiri itu debit. Piutang adalah debit. Akumulasi adalah kredit. Uang muka adalah debit. Muka debit. Ini debit. Persediaan debit. Investasi debit. Properti debit. Tanah debit. Bangunan debit. Ini akumulasi dia kredit. Ini debit. Ini kredit. Aset tak berwujud adalah debit. Lanjut kita ke utang. Utang usaha itu kredit. Utang pajak kredit.
Utang pajak juga kredit, utang bank kredit, beban yang masih harus dibayar itu kredit, utang lain-lain itu kredit. Nah, untuk modal ini juga kredit modal. Laba rugi dalam berjalan jalan itu debit. Saldo laba itu adalah kredit. Penjualan usaha itu adalah kredit. Ini beban pokok pendapatan itu semua adalah debit. Semua beban kan masuknya di debit ya, jadi kita pilih aja debit. Pendapatan lain-lain itu adalah kredit. Jika sudah sesuai dengan yang di soal, maka kita akan melakukan pengisian input angka yang 31 Desember 2018. Ini kita bisa copy saja dari soal. Ini bisa kita lihat di soal. Kita input yang tahun 2018 terlebih dahulu. Ini kita copy aja. Pastiin ngopinya tuh bener-bener ya, karena kan takutnya dia nggak sama. Ini untuk yang 2017. Nah, ini jika sudah dimasukkan, untuk input EBT klien, ini sudah terdapat tertera di sini. Untuk yang 18 itu Nah, ini untuk EBT 2018-nya itu yaitu 19.353.707. Untuk yang 2017-nya adalah 18.478.707. Nah, ini kita input aja ke bagian atas. 19.353.707. Ini kalau tidak bisa menggunakan titik. 19.353.707. Ini kenapa belum balance ya? Kayaknya sebentar. Selanjutnya, kita akan melihat pada EBT-nya. Ini ada di sini. Ini untuk
EBIT 2018 yaitu 19.353.707, untuk yang 2017 18.478.707. Kalau di sini tuh di sini adanya di sini, lalu kita masukin aja ke atas 19.353.707. 19.353.707. Nah, lalu untuk yang di bawahnya itu sebesar 18.478.707. 18.478.707. Nah, ini sudah balance. Nah, ini kalau sudah balance berarti kan udah benar. Nah, lalu kita lanjut ke sebentar. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita klik konten. Nah, ini selanjutnya kita akan mengisi C110, yaitu penilaian materialitas akhir. Nah, sebelum pengisian ini kita harus mengisi yang A210, yang mana itu adalah materialitas awal. Nah, di sini untuk periodenya itu kita masukkan 31 Desember 2018. Nah, lalu ini akan muncul secara otomatis yang di bagian putih-putihnya ini. Nah, lalu untuk acuan saldonya itu adalah total aset sesuai dengan ketentuan soal. Lalu untuk marginnya ini adalah 1%. Lalu untuk margin umumnya itu adalah 55%. Lalu untuk ambang batasnya itu adalah 5%. Nah, di sini untuk kondisi entitasnya itu adalah normal, entitas normal. Nah, di sini kenapa 1%? Ini karena sesuai ketentuan dari soalnya. Nah, lalu untuk pertimbangan profesionalnya ini karena perusahaan telah berdiri lama. Yang ini karena resikonya itu tinggi. Nah, jika sudah di sini kesimpulan itu materialitas sudah ditentukan, status KKP-nya sudah komplit, maka kita klik mapping materialitas saldo akun. Ini kita masukkan spesifikasi materialitasnya itu persediaan dan utang pajak. Spesifiknya ini adalah 30%, utang pajaknya juga 30%. Nah, lalu untuk PM-nya itu ini adalah 50%, yang di sini juga 50%. Nah, lanjut di sini terdapat keterangan bahwa persediaan menjadi hasil akhirnya itu adalah material. Nah, ini kita isi alasannya kenapa. Nah, ini kita coba warnain dulu deh. Kita warnain kuning. Nah, ini yang persediaan kita isi karena mutasi per bulannya itu tinggi. Lalu yang utang pajak juga sama, mana utang pajak?
mutasi per bulannya itu tinggi. Oke, jika sudah, kita Precious Index. Ini kita disiapkan oleh WYD. Tanggal mulainya itu kita bisa masukkan 18 Desember 2018. Tanggal selesainya itu 19 Desember 2018. Di reviewnya oleh ATL atau tanggal mulainya itu 19 Desember 2018, 20 Desember 2018. Nah, untuk jam mulainya ini adalah 8.30. Lalu untuk selesainya jam 2. Nah, untuk Atala bisa kita mulai di jam 14.30 dan waktu selesainya itu jam 12. Nah, jika sudah, kita klik konten, kita baru bisa mengisi C110. Nah, di sini itu terdapat perolehan datanya itu yang mana untuk pengisian ini kita dapat lihat data ini tidak signifikan. Makanya kesimpulan atas adanya internet gratis ini kita isi tidak signifikan. Ini kita bisa lihat memang angkanya itu tidak signifikan, di mana ini 100 KKP-nya sudah komplit. Ini sudah komplit. Jika sudah, kita ke konten lagi. Lalu selanjutnya kita akan pengisian ke C530 atau laporan auditor independen final. Nah, sebelum ini kita harus mengisi C400 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk responnya itu bisa kita lihat di berdasarkan evaluasi atas penyesuaian auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup telah diperoleh dan terdapat salah saji yang material pada akun yang terkait. Nah, jadi di sini buktinya itu kita masukkan ya. Lalu untuk dampaknya salah saji material ini kita isi ya. Berdampak pervasif kita isi tidak. Nah, untuk apa yang disarankan adalah dengan aplikasi atas ini adalah wajar dengan pengecualian. Nah, maka kita mengopinikan juga wajar dengan pengecualian. Nah, oke. Ini jika sudah, ini kita masukkan disiapkan oleh ATL, tanggal mulainya 12.03.2019, tanggal selesainya juga 12 Maret 2019. Lalu jam mulainya itu kita masukkan saja jam 8.30. Lalu untuk selesainya itu kita masukkan aja jam 15.00, jam 3. Sebentar, ini kenapa nggak membaca nih gini? Lalu di reviewnya ini oleh Wais. Ini kita masukkan 12 Maret 2019.
Nah, ini jika sudah, kita ke konten, barulah kita bisa mengisi C530. Nah, di sini tuh untuk nomor lainnya kita bisa lihat di soal itu yang ini. Nomor lainnya itu 48, kita ketik 48. Lalu tanggal lahirnya itu di sini 15 Maret 2019. 15 Maret 2019. Lalu untuk nomor izin AP-nya ini 0257. Sini pemegang saham dan direksi. Lalu untuk audit tahun ini kita isi tahun pertama, kita isi saja 1. Lalu untuk nomor induk AP-nya itu kita bisa lihat dua titik 1988. Nah, di sini itu di Jakarta. Nah, lalu opini wajar dengan pengecualiannya itu sudah tertera karena tadi dengan di pengisian C400. Nah, di sini kita checklist aja penekanan hal dan satu hal lain. Ini kita lihat di soal. Di mana penekanan suatu hal itu bisa kita copy aja. Ini kita masukkan. Lalu untuk hal lainnya, kita copy aja, nih kita masukin. Nah, ini jika sudah untuk basis untuk opini wajar dengan pengecualian, ini juga kita bisa copy dari soal yang ini. Nah, jika sudah, kita bisa melihat nih opininya seperti apa. Kita bisa klik yang warna merah ini. Nah, ini adalah laporan auditor independen yang sudah jadi. Di sini ada nomornya, ada pemegang saham dan direksi. Lalu kami telah mengaudit PT Aset Masa Depan Terlampir dengan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018. Lalu di sini ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditornya. Lalu basis untuk opini wajar dengan pengecualiannya di sini juga ada. Kalau ada penekanan suatu hal, ada hal lain. Nah, di sini ada KAP Wise, Akorni, dan Rekat. Registrasi akuntan publik nomor HP 0257. Jakarta 15 Maret 2019. Nah, ini disiapkannya oleh WYD, kita masukkan saja WYD. Tanggalnya itu 14 Maret 2019. Tanggalnya itu, sebentar, 14. Lalu untuk tanggal selesainya 15 Maret 2019. Nah, lalu untuk jamnya ini kita bisa masukkan 8.30 dan 9.30. Direview oleh siapa kita bisa masukkan aja nih oleh KLD. Tanggalnya itu 15 Maret
2019, tanggal selesainya juga sama, 15 Maret 03 2019. Waktu mulainya itu kita masukkan saja jam 9.40, waktu selesainya itu jam 12.00. Nah, apabila sudah, kesimpulannya itu bisa kita pilih LAI telah memadai, maka statusnya sudah komplit. Kita kembali ke konten. Nah, ini sudah sekian dari saya untuk penjelasan tutorial pengisian atasnya sesuai dengan ketentuan yang tertera di soal atau yang sesuai dengan ketentuan yang ada di layar. Yang diisi hanyalah A110, A120, A130, A140, A150, A210, dan tadi D100, C500. Maaf, A110, A100, 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 A103, A120, A130, A140, A150, dan tadi D100 yaitu worksheet, C110, dan C530. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.